Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhal famulaqih. Wa fi ayatil ukhra yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Al-ayat. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah lingkungan Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang penuh keberkahan ini kita bisa melaksanakan salah satu dari bagian manifestasi penghambaan diri kita kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ritual ibadah sholat subuh, yang mana sholat subuh ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang di dalamnya sebagaimana kita meyakini penuh dengan keberkahan. Dalam salah satu keterangan dijelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan rangkaian peribadatan sholat subuh, dari mulai sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah dan lain sebagainya, niscaya Allah memberikan anugerah dalam bentuk bumi, langit, dan seluruh isinya. Apalagi kemudian kita lanjutkan dengan upaya untuk memperkuat pengetahuan kita sebagai jalan untuk pengabdian kita kepada Allah dalam satu majelis keilmuan yang insya Allah di dalamnya penuh dengan keberkahan. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentu kalau kita mendapati hari ini kita hidup di era yang semakin sangat luar biasa. Ahli menyebutnya sebagai the big disruption, era di mana kita mengalami ledakan yang sangat luar biasa. Yang dimaksud dengan ledakan yang sangat luar biasa itu apa? Bahwa hari ini dalam pandangan para tokoh menyebutkan kita hidup di era teknologi yang semakin canggih, tetapi jiwa kemanusiaan semakin melemah. Dalam bahasa yang lain orang menyebutnya high tech low touch. Jadi teknologinya semakin canggih, tetapi rasa empati, rasa kemanusiaan sedikit demi sedikit mulai hancur. Apa buktinya? Kalau kita mencoba melihat berbagai fenomena sosial yang hari ini berkembang, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendapati betapa banyak sekali ancaman yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Misalnya satu dari aspek kriminalitas. Kalau kita membaca data di Indonesia saja, misalnya tahun 2018, disebutkan bahwa rata tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia itu kalau dirata-ratakan setiap 2 menit 57 detik. Artinya Pak, data ini menyebutkan dalam 2 menit 57 detik selalu ada satu tindakan kriminal variatif. Apakah itu dalam bentuk pencurian, perampokan, narkoba, tindakan asusila, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan data Badan Pusat Statistik BPS kriminal di Jawa Barat menyebutkan ternyata tindakan yang paling mengancam kriminalitas di Jawa Barat itu berkaitan dengan tindakan asusila. Nah, ini dari sisi kriminalitas. Belum lagi didorong dengan semakin luar biasanya kita mudah mengakses informasi, tetapi kemudian sulit sekali kita memfilter informasi. Betul bahwa hari ini mudah ya Pak ya, dapat informasi, betul? Sangat sekali mudah. Informasi apa yang kita dapat? Bahkan hari ini di era AI, saudara, lamun cek budak era mah AI.
artificial intelligence. Kami cek bapak-bapak sampai buka pukul mah era AI. Daun di mana AI. Berarti dulu Subang teh luar biasanya dukun jika waktu Subang teh biasa memprediksi gitu. Bahwa cenah ku AI mah bida-bida cenah gitu. Kecanduanana teh wah luar biasa. Lebih canggih lagi. Tetapi pada satu sisi kecanggihan ini justru malah memberikan dampak buruk yang tidak sedikit bagi kehidupan manusia. Apa yang terjadi? Kalau kita membaca data yang lain, ternyata akses informasi tersebut bukan hanya menyajikan sesuatu yang positif, tapi juga negatif. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan konten pornografi. Diperkirakan ada 2,1 miliar orang di dunia setiap harinya mengakses konten pornografi. Bagi upami orang tidak jumlah populasi penduduk di dunia apa saurna sudah mencapai angka 8, sekian miliar. Dari 8, sekian miliar itu kalau kita urutkan berdasarkan keyakinan beragama, ternyata ranking 1 yang paling banyaknya masih umat Kristen. Kirang langkung 3,7 miliar sama kami tahu. Anu kaduana mana Pak? Umat Islam. Yang ketiganya negara agama-agama yang lain yang berbeda. Hartosna sampai tahun 2025 jumlah populasi yang ayah di dunia ternyata umat Islam itu baru ranking kedua. Dan ini konon katanya akan bertambah seiring dengan waktu. Diperkirakan sampai tahun 2040, 2050, 2070 bahkan umat Islam akan menempati ranking pertama berdasarkan data dari Pew Research Center. Akan menempati urutan pertama secara kuantitas. Tapi petarosanana apakah secara kuantitas itu berbanding lurus dengan kualitas atau tidak? Bagi orang hawatos Pak. Hawatos terkena hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, bahwa umat Islam di akhir zaman kata Rasul akan banyak secara populasi tapi seperti buih di lautan. Disebabkan karena apa? Terkena penyakit wahan, kan gitu. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, ide kan tadi ternyata ketika kita mengakses informasi tidak sengaja Pak, bahkan mungkin disengaja mengakses sesuatu yang tidak semestinya. Coba kurang tinggal, kurang kali Pak. Panayana kurang kali ketiasa tebih tidak nunamina YouTube. Selalu ingin mengakses YouTube, apapun informasinya berkaitan dengan YouTube. Awalnya banyak yang beraktivitas mengakses informasi di dunia digital awalnya untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi teka aja ujung-ujung aya iklan. Iklan nanti pun aduh sangat luar biasa. Kadang tidak merakam. Penasaran diklik tas. Sampai apa yang terjadi? Kecanduan mengkonsumsi konten-konten yang tidak semestinya. Bahkan disebutkan pada pandangan yang lain, kecanduan terhadap konten pornografi 5 kali lebih berbahaya daripada kemudian kecanduan narkoba. Nah, belum lagi tantangan yang lain Pak, apa yang hari ini enggak? Orang ternyata berinteraksi di internet itu bukan hanya untuk sesuatu yang positif. Jadi sanes-sanes ukur untuk mencari ilmu, mendengarkan pengajian dan sebagainya. Dan ternyata berdasarkan rata-rata jalmi nonton YouTube teh 2,5% Pak untuk pendidikan dan agama. Ternyata agama 15% mah kangge naon? Hiji kangge mendengarkan musik, 2 menonton film, 3 untuk bermain games. Dan ternyata mengakses konten agama, konten pendidikan dari total keseluruhan pengguna internet di Indonesia hanya sekitar 2,5% saja. Atau ya kangge urang-urang pamitirnya untuk kita mengakses konten tabligh, ceramah dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Ternyata hanya sedikit kalau dirata-ratakan berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia. Artinya
lebih banyak orang mengakses sesuatu untuk hal-hal yang penting, boleh jadi tidak bermanfaat dibandingkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan ini ternyata Bapak Ibu sekalian berpengaruh terhadap karakteristik kepribadian, habituasi, kebiasaan yang dimiliki oleh kita, termasuk oleh anak-anak kita. Dalam teori komunikasi Pak, ada yang disebut dengan teori kultivasi, teori penanaman. Intinya begini Pak, apa yang kita saksikan di media massa lambat laun itu akan mempengaruhi ruang kesadaran kita di alam bawah sadar, dan itu akan mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan nyata. Buktosnya seperti itu, upami ibu nuju nonton film sinetron, lamun ayah nu pika keselin sok ngiring kesal kan aku. Kadang-kadang ngiring kesalnya terus. Lamun anu ayah sedih, orang teh milu sedih terus apa? Lamun nonton film gitu. Nah itu yang disebut dengan teori efek. Begitupun anak-anak, jangan menyalahkan anak-anak kalau seandainya tiba-tiba anak-anak kita melakukan sesuatu yang berdasarkan apa yang dia tonton. Karena semakin banyak dia menonton, mengulang-ulang tontonan itu, maka akan semakin mempengaruhi kepribadian, watak tindakannya. Apalagi di era-era perkembangan, di masa-masa perkembangan. Anak itu akan sangat sekali mudah meniru apa yang dia tonton. Seperti teori iklan kan begini menyebutnya. Kebenaran yang disampaikan satu kali akan dikalahkan oleh kebohongan yang disampaikan 1000 kali. Nah, teorinya seperti itu Pak. Kebenaran yang disampaikan hanya satu kali akan dikalahkan oleh kebohongan yang disampaikan 1000 kali. Panari iklan mah diulang-ulang terus. Prinsip iklan bagaimana kemudian orang tertarik dengan apa yang dia saksikan. Tidak hanya pada wilayah pikiran saja, tapi juga pada wilayah tindakan. Begitupun pada saat kita mengkonsumsi informasi atau konten lewat media massa. Apakah itu televisi, media sosial, YouTube misalkan salah satunya. Bahwa apa yang kemudian kita dapatkan dari YouTube, dari televisi, program apapun, dan ketika kita mengulang-ulang mendapatkan program itu, maka niscaya kemudian sedikit ataupun banyak akan mempengaruhi personality, attitude, tindakan kita. Makanya kalau kita membaca tadi Pak, balik lagi, kriminalitas banyak terjadi, salah satunya disebabkan dari tontonan. Itu maksudnya. Nah Bapak dan Ibu, iwati iman rahimakumullah, ini adalah tantangan yang harus kemudian kita jawab. Kenapa harus kita jawab? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan paket panduan yang lengkap bagi kehidupan umat Islam. Bagaimana kemudian semestinya umat Islam bertindak sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan, agar kemudian kita tidak keluar dari apa kemudian yang seharusnya diberikan kepada kita. Makanya salah satu lafaz ataupun juga doa yang seringkali kita ucapkan yang ada dalam Al-Quran pada saat kita melaksanakan sholat, baik wajib maupun sholat sunnah, kita seringkali mengungkapkan harapan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya barang siapa umat Islam yang berpegang teguh pada tali Allah, yakni syariat Islam, maka niscaya dia tidak akan keluar dari jalur yang semestinya. Semakin dekat, semakin merapat dia dalam lingkungan yang senantiasa bertakarub kepada Allah, maka niscaya Allah pun akan menjaganya. Kan begitu prinsipnya. Karena tidak sedikit di antara manusia yang padanya terperdaya oleh kehidupan yang fana ini. Kalau kita misalnya membaca apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Minhajul Abidin, kemudian beliau menyatakan bahwa ada 4 hal yang menyebabkan manusia terperdaya oleh kehidupan yang bersifat fana. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, manusia terperdaya karena kehidupan dunia. Padahal kalau kita mencoba membaca, coba kita telusuri definisi dunia itu apa dalam perspektif Islam.
Kalau kita membaca yang disebut dengan dunia itu, tidak ubahnya tempat perkumpulan yang di dalamnya penuh dengan kehinaan. Itu definisinya dunia. Tapi kenapa kemudian kita kadang-kadang lebih mencintai, atau kebanyakan di antara kita lebih mencintai kehidupan dunia dibanding menyiapkan investasi amalan kita untuk kehidupan akhirat, kan begitu? Padahal Al-Quran juga jelas, Pak, bahwa dunia mata'ul ghurur wal akhiratu darul qaror, kan begitu? Dunia itu adalah tempat sementara dan akhirat itu adalah tempat kembali kita selamanya. Kan prinsipnya seperti itu. Tetapi kenapa kemudian banyak di antara manusia cara pandangnya yang berbeda dalam menempatkan dunia? Orang yang beriman menempatkan dunia seperti penjara, karena dia meyakini tadi dunia itu tempat sementara, akhirat tempat kembali selamat. Dunia mata'ul ghurur wal akhiratu darul qaror, kan gitu. Berbeda dengan orang yang tidak beriman atau orang kafir, menempatkan dunia seperti surga. Makanya apa kata Rasul? Ad-dunya Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, kata Rasul. Ada perbedaan cara pandang antara orang beriman dengan orang kafir. Bagi orang beriman, kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Bagi orang yang beriman, dunia seperti penjara. Tetapi bagi orang kafir, dunia seperti surga. Karena dia tidak pernah menempatkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk berinvestasi pada masa-masa yang akan datang. Bahkan dalam surah Al-A'la yang sering kali kita lafalkan, Pak, di situ jelas. Orang kafir bal tuksirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang kafir itu sudah tahu, Pak. Padahal mereka sudah tahu kehidupan dunia itu hanya sementara. Tetapi karena Allah menutup penglihatannya, Allah menutup pendengarannya, Allah menutup hatinya, dia tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Dia lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan memenuhi panggilan Allah untuk kehidupan akhir. Maka dalam pandangan Imam Al-Ghazali, Bapak dan Ibu sekalian, yang menyebabkan manusia terperdaya, satu di antaranya adalah karena dia mencintai kehidupan dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menyebabkan manusia terperdaya oleh kehidupan dunia ini karena dia terjebak oleh godaan iblis, as-syaitan. Setan, Bapak, makhluk Allah yang sangat optimis, betul. Pada saat Allah menetapkan bahwa Allah melaknat setan disebabkan karena dia aba wastakbaru, sombong, tidak mau memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam pada saat itu. Maka sejak saat itu Allah kemudian melaknat dan setan meminta kompensasi kan. Apa kompensasinya? Satu di antaranya iblis meminta kepada Allah untuk tidak dimatikan, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat terjadi. Kan gitu. Yang kedua, iblis meminta kepada Allah untuk menggoda manusia dari berbagai arah penjuru agar manusia menjadi temannya kelak pada saat Allah memasukkan dirinya ke neraka. Maka dalam ayat yang lain Allah kan menyatakan bahwa setan datang dari berbagai penjuru untuk menggoda manusia. Dengan cara apa? Satu, zuyyina linnasi atau zayyin. Setan atau iblis menggoda manusia dengan cara menjadikan pandangan indah manusia terhadap sesuatu, terhadap lawan jenis, harta benda, pangkat jabatan, kendaraan, rumah mewah. Kan orang kadang kawis, makanya upami tadi barengan keimanan, orang itu terjebak oleh godaan. Kadang-kadang kan kita susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tetangga gaduh mobil, anu anyar, anu panas. Pangkatnya naik sekedik, panas. Kan gitu kadang kawis di antara kita. Disebabkan karena tadi, Pak, setan atau iblis menggoda manusia dengan cara menjadikan pandangan manusia indah. Yang kedua, strategi iblis atau setan menggoda kita adalah dengan cara al-khawf, memberikan ketakutan pada manusia. Bahwa di surah Al-Baqarah kan begitu, bahwa setan atau iblis menggoda kita dengan cara menakut-nakuti kita.
Bagaimana kalau hari esok tidak makan? Bagaimana kalau kita tidak merasakan buah-buahan? Bagaimana kalau kita tidak naik gaji? Kupaha upami orang teu ngarasaan nuangna daging dan sebagainya dan sebagainya. Ada ketakutan. Jadi setan menanamkan kasihan dalam diri kita. Takut bahwa kita tidak bisa merasakan apapun kenikmatan dunia ini. Maka itulah salah satu perangkap setan atau iblis untuk menggoda manusia. Dan yang ketiga, setan bekerja dengan cara yuwaswisu fi sudur, membisikkan dengan lembut supaya jalmi teh nu tadina pancet dina galur jadi mang-mang gitu. Jadi ragu-ragu. Makanya dalam pandangan yang lain ada yang menyatakan bahwa manusia itu adalah tempat di mana dia mengalami pertarungan antara dimensi ilahiyah dengan dimensi syaitannya, antara kebaikan dengan keburukan. Makanya kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, Pak, gitu, agar jiwa kita menjadi tenang, agar jiwa kita berada dalam keyakinan. Bagaimana caranya? Makanya dalam surah Asy-Syam yang sering kali kita baca, Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Maka Allah menyiapkan setiap momentum, Pak, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Momentum hariannya, momentum mingguannya, momentum bulanannya, momentum tahunannya, kan gitu, Pak. Momentum harian kan orang minimal sholat 5 kali dalam satu hari, kan itu kan momentum. Momentum agar kita bisa menyucikan jiwa kita. Momentum mingguannya kami pamageun untuk laki-laki kita melaksanakan sholat Jumat, kan gitu ya. Kami ibu-ibu melayani orang yang sholat Jumat, pahalanya sama, kan begitu. Ada keberadilan di dalam. Momentum tahunannya apa, Pak? Kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, kan begitu. Bahkan momentum seumur hidup, satu kali kalau kita mampu dalam seumur hidup kita melaksanakan ibadah haji, kan itu bagian. Makanya apa kata Rasul? Al-jumu'atu ila jumu'ah, kan gitu. As-sholatu ila sholat, al-jumu'ah ila jumu'ah, as-saum ila saum, kan gitu. Di antara keduanya Allah memberikan pengampunan dosa, kan. Artinya Allah memberikan momentum habituasi yang terbaik setiap waktunya bagi umat Islam agar dia bisa melindungi dirinya dari godaan setan. Supaya apa? Tidak terjebak oleh yuwaswisu fi sudur. Kan luar biasa. Nah, maka yang kedua yang membuat manusia terperdaya oleh kehidupan ini adalah karena kita tidak dekat dengan Allah sehingga kita mudah digoda oleh iblis. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kata Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan kita terperdaya adalah karena kita lebih mencintai makhluk Allah dibandingkan mencintai Allah sendiri. Al-Khaliq. Kan dalam Al-Quran Allah menyatakan pasangan, keturunan, bahkan harta benda bisa diposisikan dalam 4 hal. Posisi pertama, keturunan atau pasangan itu bisa jadi ujian. Harus tepat. Jadi ujian, Pak. Ujian apakah kita ketika mendapati pasangan dan keturunan akan lebih taat kepada Allah atau tidak. Yang kedua, pasangan dan keturunan itu bisa menjadi fitnah. Fitnah dunia. Dan ingat hari namina pasangan sareng keturunan bapak paes, Pak, perhiasan betul. Komo saurna upami ka inci. Saurna mah durian teh langkung-langkung gitu. Rasa cinta kita kepada anak ketika kita punya cucu, wah itu lebih-lebih katanya. Dan ini tak can aki-aki. Mumpun bapak upami nyarios gitu, sareng pun dia. Oh, cenah ka inci. Leuwih-leuwih cenah kaja. Sahur. Maka yang kedua, kadang-kadang pasangan itu jadi fitnah, Pak. Dan keturunan itu jadi fitnah. Bahkan yang ketiga, keturunan dan pasangan itu bisa jadi aduun, jadi musuh. Bukan hanya sekadar fitnah tuh, tapi jadi aduun. Kalau
tiga hal ini bisa terjadi kalau seandainya kemudian kita tidak berupaya untuk menciptakan ekosistem lingkungan keluarga yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya dari awal kita set up planning, kumaha caranya agar ini nih, mengaktualisasikan surah At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kita berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan ekosistem keluarga yang terbaik. Maka apa yang terjadi? Yang keempat, pasangan atau keturunan itu bisa jadi qurrata a'yun. Jadi penenang kan? Bukan jadi ujian, bukan jadi fitnah atau bahkan jadi musuh. Tapi kan kita berupaya, kan doa kita kan seperti itu, betul tidak? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana caranya tadi Pak, kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai rasa cinta kita kepada makhluk Allah lebih besar daripada rasa cinta kita kepada Allah sendiri. Bagi dalam Al-Quran kan Allah menggambarkan Pak model-model keluarga. Mana yang kemudian model keluarga ini sangat luar biasa, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan mana model keluarga yang kemudian dicap sebagai keluarga yang kompak durhaka kepada Allah. Wah, kontennya mah seueur Pak. Seringkali disampaikan oleh para ustaz. Kalau kita melihat mentadabburi Al-Quran, dalam Al-Quran setidaknya Allah menggambarkan 4 role model keluarga. Pertama, keluarga yang istrinya taat, suaminya durhaka. Sahabat. Bid'ah. 2, sebaliknya, suaminya taat, istrinya durhaka. Sahabat. Nabi Nuh. 3, keluarga yang kompak, dua-duanya durhaka. Abu Lahab. Terus anu kaopat, keluarga, model keluarga yang dua-duanya kompak, taat Allah. Nabi Ibrahim. Kan gitu. Ibu yang kemana? Kompak atau punya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu istrinya hiji Bu. Masuk ayo Bu. Masuk Pak Eko. Nabi Ibrahim istrinya hiji. Ustaz cuma hoyong nu kaopat pokoknya. Hoyong kompak suami istri taat ke Allah. Mau coba orang awas. Nabi Ibrahim istrinya hiji Pak. Ya harusnya itu jangan gambaran laras Pak. Nah, pertarusan kumaha cara Nabi Ibrahim supaya 1, memastikan istrinya akal, 2, tercipta keturunan yang taat pada Allah. Kan kami orang ngawas Pak. Coba dina surah Al-Kautsar, tafsir ayat Al-Quran Al-Kautsar ini, fasholli li rabbika wanhar. Ternyata kan kalau ditafsirkan luar biasa. Ternyata kalau kami simpulin ngaos Pak, ada 2 hal yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim menjadi role model. Ini secara normatif teologi. 1, karena Nabi Ibrahim berhasil mencetak istri dan anaknya memiliki karakter as-solih, kesolehan. Yang karakter as-solih ini sangat luar biasa. Ini yang kemudian menentukan bagaimana kemudian Nabi Ismail dengan sangat luar biasa atas dasar ketawidan kepada Allah rela untuk dikorbankan oleh ayahnya. Simboliknya kan itu. Termasuk juga istrinya. Dalam kondisi yang jauh, dijauhkan kan gitu ya. Disetting, dijauhkan. Jika di salah satu haji bahkan ada rukun yang disebut dengan syahid ya gitu. Terus dalam posisi seperti itu kan jauh dari suaminya, bahkan jauh dari peradaban masyarakat. Pami ayana juga hawatos sebenarnya jauh gitu kayak gitu. Tapi kemudian karena atas dasar ketahuan kepada Allah, mendidik, bahkan mencetak keturunan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Ya 1, karena memiliki as-solih, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ternyata taat itu saja tidak cukup, sebab inti dari ketaatan itu apa? Inti dari ketaatan itu adalah bagaimana kemudian, inti dari kesolehan itu adalah bagaimana kemudian kita memiliki yang kedua, karakteristik al-halim. Al-halim itu sabar
dalam menapaki jalan kesolehan. Nomor sorry Imam Al-Ghazali ge nu disebat taat teh nu disebat nu disebat taat teh bukan hanya taat ataupun yang disebut dengan sabar itu bukan hanya sabar pada saat mendapat musibah, eta mah sabar orang awam sorry Imam Al-Ghazali. Dan sabar puncak sabar yang tertinggi adalah sabar pada saat kita menapaki jalan ketaatan kepada Allah. Nalika urang istilahnya ngadukan harta nu langkung tiasa teh urang sabar ka Allah. Sabar untuk taat kepada Allah. Itu yang disebut al-halim, kewaspadaan. Kesabaran, kewaspadaan sebagai inti kesalehan yang kemudian menyebabkan kita kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertaruh saudara kan kumaha cara orang menapaki jalan kesolehan itu kan gitu, panggil. Maka upami kurang dirinci Bapak Ibu sekalian, agar kita mencetak generasi yang as-solih dan al-halim, setidaknya ada beberapa tahap. Tahap 1, bagaimana kemudian kita menciptakan suasana keluarga yang hayatan thayyibatan. Dalam surah An-Nahl kan begitu ya. Man amala amilat barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa mu'minun min dzakarin aw unsa kan gitu. Dan dia beriman kepada Allah kata Allah, fal nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang kemudian dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah, fal nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka dia akan menciptakan kehidupan yang baik. Jadi tahap yang pertama, bagaimana kita menciptakan ekosistem keluarga yang hayatan thayyibatan. Nah, bagaimana cara menciptakan hayatan thayyibatan? Ini ada pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah hayatan thayyibatan tidak akan terbangun kalau sedari awal dalam keluarga itu tidak ditanamkan kalimatan thayyibatan. Apa kalau kalimatan thayyibatan itu? Kalimatan thayyibatan itu adalah pendidikan tauhid. Di surah Ibrahim Allah menyatakan bahwa Allah mengumpamakan kalau kemudian satu generasi, satu lingkungan sosial di dalamnya tertanam kalimatan thayyibatan, kata Allah kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kuat. Pohon yang kuat yang seperti apa Pak? Yang akarnya menghunjam kuat ke dasar bumi, batangnya tumbuh dengan sehat, menjulang tinggi ke langit, dan kemudian ranting-rantingnya rimbun, daun-daunnya rimbun, yang melahirkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh semua. Kasajaratin thayyibatin. Apa syarat agar terbangun kasajaratin thayyibatin tadi Pak? Kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan itu harus konsisten dijaga. Salah satunya dengan memastikan setiap, apalagi di kepala keluarga Bapak, kita semua, setiap konsumsi makanan yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, rezeki yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, harus dipastikan dari sumber yang halalan thayyib. Dan di sini kehadiran yang namanya orang tua, apalagi ayah, sangat penting. Nabi Ibrahim sanos jauh di Nabi Ismail, tapi kehadirannya dirasakan. Ketika dekat apalagi, ketika jauh pun dirasakan. Apa komunikasi Nabi Ibrahim ketika jauh dengan anaknya? Lewat. Ketika dekat mau jelas nih jadi role model. Kenapa peran keluarga, peran ayah itu sangat penting? Bagi Pak hari ini kita mengalami satu fenomena yang disebut dengan fatherless. Ayah hadir secara fisik tapi tidak menjelma dalam kehidupan si anak. Bahkan konon menurut data disebutkan Indonesia itu termasuk peringkat ketiga yang rawan mengalami fatherless. Peran ayah hilang. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa memberikan keteladanan kepada generasi kita. Jadi mindset bahwa betul bahwa kepala keluarga itu tugasnya memberikan nafkah, tapi juga bagaimana kehadiran kepala keluarga dekat ataupun jauh bermakna bagi lingkungan keluarga. Jangan sampai kita ada secara fisik tapi tidak bermakna. Kan sekarang fenomena ayah-ayah muda, bapak-bapak muda, dan mama-mama muda. Ayah lariung tapi nyok, gitu. Di meja makan bareng tapi budaknya sibuk. Balas
grup WhatsApp, ibunya juga sama, bapaknya juga sama. Nah, itu yang dimaksud fenomena pada masa. Maka yang ketiga tahapannya, kita pastikan bahwa kehadiran ayah ada, termasuk juga memastikan makanan yang diberikan halal atau Rasul tidak akan mungkin makanan yang halal dan thayyib itu bisa diberikan kalau kita tidak melaksanakan kasban thayyiban, usaha yang baik, Pak. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah menyatakan al-halalu bayyinun kan, wa haramun bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jangan sekali-kali mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Lebih baik sedikit diberikan tapi halal dan thayyib, daripada banyak diberikan tapi kemudian di dalamnya tercampur antara yang halal dengan yang haram. Nah, kalau sampai tahapan ini terjaga, maka insya Allah kita akan menjadi generasi yang as-solih, yang halim. Apa? Generasi yang dzurriyyatan thayyibah. Jadi generasi yang thayyibat, dzurriyyatan thayyibatan itu terbangun tadi, Pak, karena keluarganya hayatan thayyibatan, karena di dalamnya ada pendidikan kalimatan thayyibatan, karena orang tuanya memberikan rezeki yang halalan thayyiban, maka akhirnya terbentuklah generasi yang dzurriyyatan thayyibah. Generasi yang terbaik. Apa generasi yang terbaik? Ini generasi yang memiliki nilai tauhid, Pak. Sebab Allah menggambarkan ada generasi dzurriyyatan thayyibatan, ada generasi dhaif yang lemah. Apa generasi yang lemah? Kalau kita membaca surah Maryam, di situ jelas. Kata Allah, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u sholata wattaba'u syahwat. Akan ada masa di mana masa ini diisi oleh generasi yang lemah. Siapa generasi yang paling lemah itu? Generasi yang banyak meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi di surah Maryam yang disebut generasi lemah itu adalah generasi yang meninggalkan sholat dan banyak mengikuti hawa nafsu. Kemarin sempat viral apa konten realitas tentang seberapa persen umat Islam Indonesia melaksanakan praktek ibadah dan sholat. Sempat viral bahwa ternyata kan umat Islam Indonesia itu konon katanya ada 87% dari total keseluruhan populasi. Ternyata Indonesia Muslim Report tahun 2019 melakukan survei seberapa komitmen umat Islam Indonesia melaksanakan ritual ibadahnya. Salah satunya sholat. Ternyata dari 87% itu hanya 38% yang konsisten sholat 5 waktu. Apa saja, Pak? Ada 4 orang dari 10 orang yang tidak pernah sholat sama sekali umat Islam. Dan hanya 6 orang dari 10 orang yang kemudian melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten. Itu belum dibagi antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah. Ternyata yang konsisten melaksanakan sholat berjamaah yang waktu jamaah hanya sedikit. Hanya sedikit. Tetapi kemudian kalau kita lihat, kaitkan dengan ayat yang tadi, ternyata akan ada masa di mana masa itu diisi oleh generasi yang paling lemah. Siapa generasi yang lemah itu? Generasi yang tidak pernah melaksanakan sholat dan meninggalkan dan mengikuti hawa. Jadi tahapan menciptakan dzurriyyatan thayyibatan itu sangat luar biasa. Kalau kita berhasil mendidik dzurriyyatan thayyibatan, maka insya Allah kita akan mampu menciptakan lingkungan sosial yang baik. Khairul ummah kan ya. Kalau kita mampu menciptakan khairul ummah, maka insya Allah kita akan menciptakan negara yang baik. Baldatun thayyibatun walaupun. Jadi kalau kita ingin bercita-cita, kan kita seringkali para pemimpin kita menyatakan baldatun thayyibatun walaupun. Tapi lingkungan keluarga tidak diperhatikan. Unit keluarga sebagai unit yang terpenting dalam mencetak dzurriyyatan thayyibatan tidak diperhatikan, Pak. Kumaha nyiptakeun baldatun thayyibatun warabun ghafur kalau sejak di keluarganya saja sudah ada masalah gitu maksudnya. Tidak memperhatikan aspek yang tadi. Jadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur akan tercipta kalau seandainya di lingkungan keluarga pun tercipta nilai-nilai kebaikan berdasarkan syariat Islam. Tapi awas, Pak, bagi kita sebagai umat yang beriman, bukan tujuan menciptakan baldatun thayyibatun warabun ghafur, bukan tujuan akhir. Dan tujuan akhir kita mah ke maskanatun thayyibatun, tempat yang terbaik. Apa tempat yang terbaik, Pak?
Surga. Semurah kali di surga. Terakhir murah kali. Tempat yang terbaik adalah surga. Nah, berarti untuk menciptakan kesana bagaimana ya tadi tahapannya. Nah, bagi umat Islam mindsetnya tidak berhenti di dunia. Sekarang kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia. Pertanyaannya, apakah akan jadi jaminan mendapatkan kebahagiaan dari langit? Nah, itu. Maka muara akhir dari peradaban yang as-soli dan al-halim yang ingin kita ciptakan adalah bagaimana kita bisa mencapai bersama-sama. Karena seukur bapak selaku kepala keluarga, bukan hanya sebatas ibu selaku guru keluarga, tapi juga sekeluarga orang berkumpul di surga. Kan gitu ya. Itu yang digambarkan oleh Allah lewat keluarganya nabiin. Sadainal buat surga. Suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, anaknya pun masuk surga. Kan gitu doa kita ya, ingin ngariung ngumpul deui lain syukur di dunia tapi juga di surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga tadi kata Imam Al-Ghazali, kita kadang-kadang lebih mencintai makhluknya Allah dibandingkan mencintai Allah sendiri. Maka kita upayakan menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Tahapannya yang tadi, hayatan thayyibatan, kalimatan thayyibatan, halalan thayyibatan, akan mencetak generasi yang dzurriatan thayyibatan. Dari dzurriatan thayyibatan akan mencetak generasi lingkungan yang khairul ummah. Dari ummah akan menciptakan lingkungan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dari sanalah kemudian kita akan menghadap Allah untuk sampai ke maskanatul thayyibah. Itulah yang harus kemudian kita upayakan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan kata Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan manusia terperdaya adalah karena manusia lebih mengikuti hawa nafsu, syahwat, dibandingkan mengikuti Allah tadi. Makanya dalam surah Al-Jasiyah Allah menyatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak memperhatikan tidak sedikit di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kita lebih terperdaya oleh hawa nafsu kita dibandingkan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya ada upaya-upaya yang harus kita lakukan agar kita kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana caranya? Ya tadi Pak. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang kemudian disyariatkan dalam Islam. Segala upaya peribadatan yang kita lakukan harus bermuara pada upaya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini Pak, segala ikhtiar yang kita lakukan untuk berinvestasi pada amalan-amalan pada saat kita ingin menghadap Allah, itu adalah investasi yang terbaik. Contoh misalkan hal sederhananya gini Pak, mindset cara kita menabung coba rubah. Kan orang seringkali disebut nabung dari banknya menyimpan uang. Bisa tidak kita nabung di fakir miskin dan anak yatim? Maksana kumaha maksana artos uang harta yang kita peroleh hari ini sok tabung pas sebagian di fakir miskin dan anak yatim. Kita mau investasi yang tidak akan pernah rugi, nabung yang tidak akan pernah. Nah itu cara mengendalikan syahwat, hawa nafsu. Jangan sampai kita terperdaya oleh syahwat atau hawa nafsu kita sendiri. Maka kata Allah terakhir sebagai pamungkas di surah Al-Insyiqaq ayat 6 Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhal famlah. Wahai sekalian manusia, karena engkau telah bekerja keras untuk menemuiku kata Allah, maka aku akan menemuimu dalam kondisi yang terbaik. Kan kita selalu berdoa Pak, mudah-mudahan setiap investasi amalan yang kita berikan selama kita hidup di dunia ini menjadi syafaat yang akan mengurangi dosa kita dan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Sebab kan dalam pertemuan yang kita rindukan dengan Allah, kita ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kan gitu. Kita ingin bertemu dengan Allah dalam wajah kita yang berseri-seri, penuh senyuman, penuh kebanggaan.
Karena kita pede dengan amal yang kita peroleh, yang kita miliki selama ini. Jangan sampai sebaliknya, Pak. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan ada di antara manusia yang menemui Allah dalam kondisi wajahnya penuh ketakutan, karumasakan. Tapi ada juga yang tadi bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah dalam kondisi wajahnya berseri-seri. Nah, orang paham gitu ya kan. Maka apa yang harus kita lakukan ya tadi? Kita bekerja keras, optimis, penuh kebaikan dengan kerja keras kita agar kita bisa menyambut pertemuan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surah yang lain Allah menyatakan di surah Al-Ahzab yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Allah yang menyempurnakan amal kita, Allah pula yang mengampuni dosa kita. Allah yang menggerakkan kita pada kebaikan, dan manusia mah la haula wala quwata illa billah. Manusia sejatinya tidak punya daya. Sekalipun dia berbuat kebaikan, Allah yang menggerakkan apa? Yang menggerakkan kaki kita melangkah dari rumah ke masjid, Allah. Yang memberikan tenaga kita untuk bangun, Allah. Yang membukakan mata kita saat tidur, setelah tidur adalah Allah. Yang membukakan pendengaran kita mau menerima ayat-ayat Allah adalah Allah sendiri. Manusia mah tidak punya daya dan kekuatan. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah "Wa rasulahu faqad faza fawzan adzima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikat ketaatan untuk merengkuh ridho Allah, kata Allah faqad faza fawzan adzima. Dia yang memperoleh kemenangan yang agung. Bapak dan Ibu rahimahumullah yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaklumi, tentu kesempurnaan datangnya dari Allah dan kelalaian, kesalahan datang dari diri pribadi. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, tapi insya Allah ini bagian daripada watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Billahi bisabilil haq wa may yadhakkaru illa ulul albab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, yang bertanya silakan. Ustaz mau nanya, Pak. Oh, mana? Ustaz, kalau manusia lebih mengutamakan akal, maka derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Kalau manusia lebih mengutamakan hawa nafsunya, maka derajatnya bisa lebih rendah dari binatang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu kita agar tetap terkendali? Mana Nusanis Pak? Lagi apa itu? Mangga. Baik. Dalam Al-Quran Allah menyatakan kan gitu, irji'i ila rabbiki radiyah, kan gitu ya. Maka kembalilah kepada Allah dalam kondisi yang terbaik, Pak. Bahkan seringkali kita membaca di juz 30 itu banyak ungkapan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, atau tadi qad aflaha man tazakka kan. Artinya bagaimana keharusan bagi kita untuk melakukan penyucian diri kita. Betul bahwa akal, hati dan syahwat itu bagian daripada instrumen yang Allah tanamkan dalam diri kita. Dan itu sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia punya akal, pembeda dengan makhluk yang lain. Manusia punya hati, pembeda juga dengan makhluk yang lain. Bahkan manusia punya syahwat, kecondongan, keinginan, hawa nafsu terhadap sesuatu pun itu adalah pembeda. Makanya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu kadang-kadang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan gitu Pak. Manusia kadang-kadang Pak, makhluk kadang-kadang manusia. Kadang-kadang iman, kadang-kadang futur imannya, kan. Kadang-kadang takwa, kadang-kadang fujur. Kadang-kadang mengikuti dimensi ilahiyah, kadang-kadang mengikuti dimensi syaitaniyah. Makanya manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Tapi itulah bentuk keadilan Allah. Selain menanamkan hawa nafsu, kehayaan, keinginan, manusia juga dibekali akal dan hati.
agar akal dan hati itu jadi navigasi, Pak. And compasses yang kemudian bisa menunjukkan ihdinas siratal mustaqim, bisa menunjukkan. Tetapi akal dan hati yang seperti apa? Akal dan hati yang ditanamkan dengan nilai-nilai keimanan. Maka proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, itu yang kemudian akan mengendalikan, menyeimbangkan hawa nafsu dalam diri manusia terhadap sesuatu yang kemudian akan mendatangkan dia pada kemaksiatan. Bagaimana caranya, Pak? Dimulai dari sesuatu yang kecil dulu, Pak. Sepele tapi kadang-kadang hese. Kan yang sulit itu adalah membangun habituasi, pembiasaan. Contoh misalnya ada konsep akhlak, Pak. Konsep akhlak, Imam Al-Ghazali. Akhlak sesuatu yang refleks. Karena lahir dari kebiasaan. Contohnya seperti ini. Ketika kita di kosewan, di jalike, di tajo, itu banyak. Di bahasa Indonesia terpeleset. Gitu. Kalimat apa yang pertama kali keluar dari lisan kita? Luas sih orang kita terpeleset, kira-kira naon kalau artinya? Kan beda-beda, betul tidak? Ada yang menyampaikan kalimat thayyibah astagfirullah. Aya anu ilah. Aya anu ayo we karewas kitu apa Allah. Kan gitu. Bahkan keluar kancing coplok kan. Tuh. Cipudak aya nama aduh anjay. Betul tidak, Pak? Beda-beda kan ketika keluar. Nah, sederhana cara mengukur akhlak seseorang, lihat pada saat dia spontanitas. Karena nomina akhlak lahir dari habituasi, kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, maka baik, Pak. Kalau kebiasaannya buruk, ya maka buruk. Lalu biasa di lingkungan sosialnya pun kan bahasa yang digunakan teh kancing coplok segala rupa, ya pasti, Pak. Yang keluar juga itu. Supaya tinggal punten ya punten. Lingkungan preman mengobrol bersama preman kumaha kira-kira. Pernah tinggal ustaz ngobrol juga preman. Kan mulai banyak. Nah hartas, kenapa kalau kita tarik pada upaya pengendalian diri yang tadi disebutkan, maka kita mulai dari membangun habituasi dulu. Makanya dalam kondisi yang lain kan yang disebut dengan kesadaran keimanan kepada Allah, tahapannya banyak. Satu, dimulai dari pengetahuan. Jadi kalau kita ingin bisa mengendalikan hawa nafsu, kita harus menanamkan pengetahuan dalam diri kita tentang sesuatu yang bisa menyeimbangkan hawa nafsu tadi. Dua, ritual. Praktekkan. Tiga, rasakan. Jadi pengalaman. Baru yang keempat kelimanya adalah kesadaran dan komitmen. Atau naon ya kembalilah kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ini Rasulullah rajin saum sunnah. Dua, sholat sunnah lagi rajin. Ya di luar yang wajib. Tiga, Rasulullah kan berdoa, ya Allah Rasul teh matikan aku dalam kondisi fakir miskin teh. Dalam kondisi miskin Rasul. Kalau kenapa? Rasulullah dekat dengan orang-orang. Dekat tapi memperhatikan tadi nabung kebaikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Investasi termasuk amalan-amalan yang lain, Pak. Nah, mampu tidak kita membangun habituasi yang tadi, hal-hal yang sederhana untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kemudian akal kemudian hati itu kecondongannya tidak pada kebaikan, tadi terperdaya kata Imam Al-Ghazali, sehingga padanya yang lebih kentara itu hawa nafsu kita dibandingkan kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Prinsip hidup seorang muslim sebagaimana yang disampaikan oleh dalam surah Al-Isra ketika melakukan kebaikan. Di surah Al-Isra, di surah Ar-Rahman Allah menyatakan in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Maka pada saat kita ingin mengendalikan diri hawa nafsu yang ada dalam diri kita, jawablah itu, lawanlah itu dengan mengendalikan dengan cara menyucikan jiwa kita.
pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, misalnya pada saat kita membangun habituasi positif dalam praktik-praktik ibadah ataupun juga akhlak dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian agar itu jadi akhlak ya. Bukan hanya sekedar jadi ritual tapi jadi akhlak. Tadi Pak refleks sesuatu yang keluar dari lisan kita, tindakan kita, amalan kita, semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh Pak, mudah-mudahan biasa jawab. Bapak? Ustaz kan kita pasti mau pengennya sebenarnya juga tadi kalau dari kompak dan gimana kalau misalnya kondisi ideal maksudnya satu orang yang ingin apa biar ketaatan tapi lainnya hari-hari atau apa gitu ya kita nggak respon itu gimana apakah setuju ya? Maksudnya dalam keluarga gitu. Ya, gitu. Oh. Ya kita belajar, disitulah kita belajar dari keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya istrinya Fir'aun. Ya prinsip bahwa kesolehan itu tidak bisa diwariskan balas Pak. Ya buktos naik Pak. Nabi Nuh kira kumaha betul. Nabi Nuh kan sangat luar biasa Pak. Berdakwah, mengajak orang dan sebagainya. Tapi ternyata ada di antara keturunannya, kan putra Nabi Nuh itu sanes Kan'an mungkin. Kan kalau tidak salah ada 4, diceritakan ada 4 anaknya Nabi Nuh. 3 diantaranya soleh, sehingga menjadi garis keturunan bagi nabi-nabi selanjutnya tadi. Nah, di antara 4 ayah hiji yang kemudian tidak taat kepada Allah. Siapa? Kan'an. Ini yang diceritakan, diabadikan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana luar biasanya Nabi Nuh alaihissalam kepada anak dan istrinya. Qadarullah kan istrinya pun durhaka. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Tengok dalam surah, dalam Al-Quran kan itu, yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Bagaimana kemudian pada saat kapal sudah berlayar, Allah menurunkan azab kepada umatnya Nabi Nuh. Kan di situ diceritakan dialog antara seorang bapak dengan anak. Erektil leloknya Nabi Nuh masuk ini lantur lagi. Terus simboliknya kan seperti itu peristiwa itu. Perumpamaannya, metafornya, anaknya mau tenggelam, wah guys, istilahnya mah geus bandel pisan diajak wah bejaan teh ieu nepi ka abu urang mah ciptaan kan gitu ya. Pokoknya rek naik ka gunung. Rek dilelep gunung teh rek naik ka kai anu paling yang paling tinggi terus, tapi tetap kan Nabi. Apa istilahnya? Terus mengajak kain taat. Artinya kalau kita belajar dalam kondisi tidak ideal seperti itu, tugas manusia itu hanya mengingatkan. Itulah dakwah. Makanya kan dalam Al-Quran kan begitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Atau dalam ayat yang lain, wa takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi tugas manusia menyampaikan kebaikan. Al-khair. Al-khair itu sifatnya universal. Tidak hanya untuk internal, bahkan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk mereka yang mau menerima panggilan Allah, tapi juga mereka yang tertutup untuk menerima panggilan. Tetapnya tugas kita mengajak. Kan yang disebut dengan kafir itu menyembunyikan. Makna dasar kafir itu menyembunyikan, tersembunyi, menutupi diri. Menutupi diri penglihatannya, pendengarannya, khatamallahu ala qulubihim kan, dan seterusnya. Tapi tugas kita sebagai seorang dai, termasuk dalam lingkungan keluarga dalam kondisi tidak ideal, senantiasa memberikan peringatan-peringatan, basyiran wa nadhir. Senantiasa memberikan peringatan, kabar gembira dan peringatan. Dalam kondisi tidak ideal sekalipun. Karena pada akhirnya yang bisa ketawa, yang bisa mengajak manusia ke jalan Allah hanya Allah sendiri. Atau dalam peristiwa yang lain, sebab menuju surah Abasa. Di surah Abasa kan jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW memalingkan wajah pada saat kemudian ada seorang buta yang ingin mendengarkan kalam Allah gitu. Tapi kemudian Rasul cicing lah, yang penting sebab ia mau membesar manusia bisa masuk Islam, kami harus Islam gitu kan, tidak pikiran Nabi sebagai manusia dalam hati itu gitu. Walaupun pikiran itu teh dalam rangka menyampaikan risalah Islam ya. Tapi kalau kita langsung ditegur, yang menentukan
Agus henteu ka Islam lain mana gitu kan. Tetapi Allah jadi. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ya apalagi kalau kita belajar dari para senior kita yang lebih berpengalaman, yang mungkin usia rumah tangganya sudah luar biasa Pak. Abdi pada namanya 6 tahun 7 tahun, tapi dalam kondisi tidak ideal sekalipun, sekali lagi prinsipnya kita belajar dari keluarganya Nabi Nuh alaihissalam atau dari istrinya Fir'aun. Dalam kondisi apapun, sedurhaka apapun pasangan kita, anak kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik-detik ajal menjemput pun gitu. Tetap upaya kita adalah mengingatkan, basyiron wa nadhira, memberikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, agar setidaknya tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, ya sudah selesai. Sehingga pada saat nanti Allah menampilkan rekaman CCTV itu yang tidak akan pernah dibohongi, terbohongi dan tidak bisa dimanipulasi kapanpun. Ketika Allah kemudian mengkonfrontasi, nah, jangan sholat, kan gitu mereka gambaran nanti Ustaz sering menggambarkan itu dialog. Kenapa tidak sholat? Nah Bapak Abdi temiwaran, ditemukan CCTV ya. Maksudnya ketika kita nanti menghadap Allah pun tanggung jawab kita sudah tertunaikan. Untuk yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi kita sebagai kepala rumah tangga ya tadi berupaya sebaik mungkin, sewaspada mungkin agar tadi tertanam hayatan thayyibatan, kita memberikan pendidikan yang kalimatan thayyibatan, kita memberikan rezeki yang halal thayyibatan, agar tercipta dzurriatan thayyibatan dan seterusnya. Itu Pak. Kalau alam bisawab. Penuhun Bapak dan Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi mudah-mudahan kita bagian daripada mukhlisin alamuddin yang berupaya untuk taat kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada role model kehidupan yang lebih baik selain role model yang digambarkan oleh Allah lewat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita tidak bisa seperti Nabi Muhammad, minimal kita berupaya menapaki jalan-jalan Nabi Muhammad, yang minimal mendekati, sekalipun tidak bisa. Dan ternyata kan Nabi Muhammad betapa cintanya kepada kita. Bayangkan Nabi Muhammad tong borokan ujal iman, syafaat bahkan berlaku untuk seluruh umat. Kalau betul jalmi anak pun iman, kan digambarkan seperti itu Pak syafaat Nabi. Jadi Nabi meminta syafaat pertolongan kepada umatnya, termasuk kepada kita pada hari pembalasan nanti, agar kita setidaknya diringankan. Sehingga tadinya balance antara negatif dengan positif, usapat Rasul jadi positif, lebih berat positif. Anu tadinya berat teh lebih karena negatif, usapat Rasul yang minimal rada ringan gitu. Itulah syafaat bentuk kecintaan Rasul. Dan mudah-mudahan kita ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.